Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas soal-soal UTBK beberapa tahun lalu yang juga merupakan soal HOTS untuk materi matematika, yaitu sistem persamaan dan pertidaksamaan. Sebelum kita mulai, boleh nih silahkan teman-teman siapkan terlebih dahulu niat, hati, pikiran, dan alat tulisnya untuk mengerjakan soal-soal yang ada nih nantinya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita bahas soalnya. Oke, untuk soal yang pertama ada dari SBMPTN Matdas 2014 kode 654. Agar sistem persamaan linear yang ada pada soal mempunyai penyelesaian X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan 2, maka nilai A plus B plus C-nya adalah berapa? Oke, jadi untuk mengerjakan soal ini kita perlu tahu dulu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa, baru setelah itu kita operasikan, kita jumlahkan, dan di akhir kita akan bisa menentukan jawaban dari soal yang ada pada soal ini. Oke, langkah pertama adalah dengan mensubstitusikan nilai X, Y, Z yang ada pada soal ini ke dalam sistem persamaan linear. Jadi kita akan mengubah bentuk persamaan linear yang ada, sistem persamaan linear ini, dengan mensubstitusikan nilai X, Y, Z yang ada. Oke, jadi seperti ini bentuk barunya, di mana untuk persamaan pertama ini AX. X-nya kita ganti jadi 1, berarti hasilnya A. Lalu plus BY, Y-nya kita ganti jadi negatif 1, berarti jadi negatif B. Lalu negatif 3Z, Z-nya diganti jadi 2, berarti jadi negatif 6, sama dengan 3. Itu untuk persamaan 1. Lalu untuk persamaan kedua, berarti negatif 2X. X-nya kita ganti jadi 1, berarti jadi negatif 2. Lalu negatif BY, Y-nya kita ganti jadi negatif 1, berarti jadi positif B. Lalu CZ, Z-nya kita ganti jadi 2, berarti jadi 2C sama dengan negatif 1. Itu untuk persamaan kedua. Lalu untuk persamaan ketiganya, berarti AX, X-nya diganti jadi 1, berarti A, lalu ditambah 3Y, Y-nya itu negatif 1, berarti negatif 3, lalu negatif CZ, Z-nya diganti jadi 2, berarti negatif 2C sama dengan negatif 3. Itu persamaan 3 yang kita punya. Nah, setelah ini, kita akan mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Teman-teman bebas mau pakai persamaan 1 atau persamaan 3, tapi kali ini saya akan menggunakan persamaan pertama. Jadi bentuknya seperti ini. Karena kita akan mencari nilai A-nya, maka nilai atau variabel lain selain A di ruas kiri akan kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Berarti A sama dengan negatif 3 ditambah 6, hasilnya 3. Lalu negatif B dipindah ke sebelah kanan, berarti jadi positif B. Kita dapatkan persamaan keempat kita, yang merupakan nilai A. Setelah itu, kita akan mencari nilai B-nya dengan mensubstitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Maka bentuknya seperti ini. Awal mulanya persamaan 3 yang kita punya itu A min 3 min 2C sama dengan negatif 3. Lalu variabel A di sini akan kita ganti dengan nilai A yang sudah kita ketahui, yaitu 3 plus B. Jadi di sini 3 plus B dikurangi 3 dikurang 2C sama dengan negatif 3. Setelah itu kita operasikan seperti biasa. 3 dikurangi 3 itu 0, berarti tidak usah ditulis, maka sisanya adalah B min 2C sama dengan negatif 3. Setelah itu kita cari B-nya, B sama dengan negatif 3 plus 2C. Maka akan kita temukan nih persamaan kelima kita. Setelah itu, kita mensubstitusikan persamaan 5 ke persamaan 2. Gitu, karena di sini persamaan 2 kan kita tahu ada nilai atau variabel B ya di sini. Jadi kita akan mensubstitusikan nilai B ini yang ada di persamaan 5 ke persamaan 2. Kak, kenapa nggak ke persamaan 1 aja? Kan di persamaan 1 juga ada variabel B. Mungkin kalian ada yang bertanya seperti itu. Nah, di sini kenapa kita memasukkan ke persamaan 2? Karena bisa teman-teman lihat di persamaan 5 ini nilai B ada variabel C-nya. Nah, di persamaan 2 juga ada variabel C-nya. Jadi, kalau kita memasukkan persamaan 5 ke persamaan 2, nanti kita akan langsung menemukan nilai C-nya, seperti ini. Nah, awal mulanya persamaan kedua itu negatif 2 plus B plus 2C sama dengan negatif 1.
B di sini pada variabel B pada persamaan 2 kita ganti nilainya menjadi negatif 3 plus 2C. Berarti jadinya negatif 2 dikurangi 3 ditambah 2C ditambah 2C sama dengan negatif 1. Lalu kita operasikan seperti biasa, berarti jadinya negatif 5 ditambah 4C sama dengan negatif 1. Karena kita akan mencari nilai C, jadi negatif 5-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Berarti jadinya 4C sama dengan negatif 1 ditambah 5. 4C sama dengan 4. Lalu kita temukan C-nya sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Nah, kita udah nemukan nih C-nya berapa, ya kan? Setelah itu, kita akan mensubstitusikan nilai C yang sudah kita temukan tadi ke persamaan 5 ini. Tuh. Berarti jadinya B sama dengan negatif 3 plus 2C yang dimana merupakan awal mula persamaan 5. Awalnya persamaan 5 seperti ini bentuknya. Lalu nilai C-nya kita ganti nih jadi 1. Kan kita udah menemukan nih tadi C-nya sama dengan 1. Berarti B sama dengan negatif 3 plus 2 dikali 1. Berarti B sama dengan negatif 3 plus 2. Maka B adalah negatif 1. Oke, setelah itu karena kita udah menemukan nilai B-nya nih, kita akan memasukkan nilai B ini ke persamaan 4. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di persamaan 4 ini ada variabel B. Dan di sininya A. Jadi, dengan kita memasukkan nilai B ke persamaan 4, kita bisa menemukan nilai A. Maka bentuknya seperti ini. A sama dengan 3 ditambah negatif 1. B-nya kita ganti jadi negatif 1, maka kita langsung bisa menemukan nilai A-nya. A sama dengan 2. Nah, di sini teman-teman udah dapet nih A-nya itu 2, lalu C-nya itu 1, lalu B-nya itu negatif 1, gitu kan. Jadi, soalnya, ini kan soalnya A plus B plus C. A-nya itu 2, B-nya itu negatif 1, dan C-nya itu 1. Berarti kalau misalkan kita operasikan, kita jumlahkan, ini berarti hasilnya adalah 2. Maka, nilai A plus B plus C dalam sistem persamaan linear ini adalah 2. Oke, begitu untuk soal pertama. Kita next ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya, jika B min Q sama dengan 2020, Q min R sama dengan 2021, R min S sama dengan 2022, maka S min P-nya berapa ya? Gitu. Nah, di sini untuk mengerjakan soal ini, ada dua cara nih, cara pertama dan cara kedua. Untuk cara pertama ini bisa dibilang cara cepat atau rumus kilatnya gitu ya. Dan cara kedua ini cara yang bukan cara panjang tapi cara yang lebih lengkap gitu ya. Kita mulai dengan cara pertama dulu. Di sini kalau teman-teman lihat nih, P min Q sama dengan 2020. Bilangan positif, ya kan? Dalam pengurangan, logikanya berarti kalau hasil dari pengurangannya itu adalah positif, maka bilangan pertama dalam pengurangan ini merupakan bilangan yang lebih besar daripada bilangan kedua dalam pengurangannya. Bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil, maka hasilnya akan bernilai positif. Maka dapat kita simpulkan, nilai P lebih besar dari Q. Nah, begitu juga dengan pengoperasian pengurangan selanjutnya nih. Q min R sama dengan 2021. 2021 ini merupakan bilangan positif. Maka berarti bisa kita simpulkan nilai Q lebih besar dari R. Nah, selanjutnya juga seperti itu. R dikurangi S. R dikurangi S sama dengan 2022. Berarti nilai R lebih besar daripada nilai S. Nah, melihat bentuk yang seperti ini, dengan menggunakan logika matematika di modus ponens, teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa P akan lebih besar nilainya daripada S, ya kan? Nah, dengan bermodalkan kesimpulan ini, jika kita lihat ke pertanyaannya nih, S min P, di mana dari kesimpulan yang kita dapat, S ini nilainya lebih kecil daripada P. Berarti, nilai yang lebih kecil dikurangi nilai yang lebih besar, maka akan kita dapatkan hasilnya adalah, iya, betul sekali, hasilnya adalah negatif. Maka, S min P sama dengan negatif 6063. Dalam option ini, yang bernilai negatif hanya pilihan B, option B, yaitu negatif 6063. Jadi, untuk sementara,
nilai yang tepat adalah negatif 6063. Itu dengan menggunakan cara pertama, cara cepat. Lalu bagaimana jika kita melihat dengan menggunakan cara kedua ini? Oke, langsung aja. Untuk cara kedua ini sebenarnya kita mudah saja, nggak usah ribet-ribet. Kita hanya tinggal menjumlahkan semua operasi pengurangan yang ada. Berarti P dikurangi Q ditambah Q dikurangi R ditambah R dikurangi S. Maka sama dengan 2020 ditambah 2021 ditambah 2022. Yang sebelah kiri, ruas sebelah kiri ini, kita operasikan saja. Min Q ditambah Q itu habis 0. Min R ditambah R itu habis 0. Berarti sisanya adalah P min S. Oke, berarti di sini kita tambahkan semua sama dengan 6063. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bentuknya adalah P min S. Sedangkan dalam soal dimintanya S min P. Maka untuk merubah P min S ini menjadi S min P, maka akan kita kalikan dengan negatif 1. Maka bentuknya menjadi S min P sama dengan negatif 6063. Maka untuk soalan ini, S min P yang tepat adalah negatif 6063. Mungkin seperti itu untuk soal kedua. Next, kita ke soal selanjutnya. Tentukan nilai AB apabila sistem persamaan 2x plus AY sama dengan 6 dan 4x plus 6y sama dengan B memiliki lebih dari satu solusi. Oke, teman-teman gak usah pusing, gak usah bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman perlu mengetahui bahwa dalam grafik sistem persamaan yang dinyatakan memiliki lebih dari satu solusi, bentuknya atau ilustrasinya adalah seperti ini. Nah, sistem persamaan, yang namanya sistem persamaan itu, persamaannya tidak hanya satu. Bisa 2 atau 3, intinya adalah lebih dari satu. Maka, dalam grafiknya, sistem persamaan ini bentuknya seperti ini nih. Persamaannya itu berhimpit, sama dengan. Nah, karena dari grafik ini, maka kita dapat simpulkan bahwa gradien garis pertama dan gradien persamaan kedua ini adalah sama dengan, nilainya sama. Dan persamaan kedua itu merupakan kelipatan dari persamaan pertama. Dan jika menemukan sistem persamaan dengan bentuk seperti ini, AX plus BY plus C dan DX plus EY sama dengan F, dan misalkan sistem persamaan ini dinyatakan memiliki lebih dari satu solusi, maka solusinya itu seperti ini. A per D sama dengan B per E sama dengan C per F. Gitu ya, jadi sama dengan. Nah, kalau kita masuk ke dalam soalnya, berarti akan seperti ini. Bentuk soalnya itu kan 2x plus AY sama dengan 6 dan 4x plus 6y sama dengan B. Maka 2 per 4 sama dengan A per 6 sama dengan 6 per B. Karena di soal ini dimintanya nilai AB, maka kita kerjakan saja yang ada variabel AB-nya. Maka A per 6 sama dengan 6 per B. Lalu kita kali silang, berarti A dikali B sama dengan 6 dikali 6. Maka nilai AB sama dengan 36. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan soal pertidaksamaannya. Ini ada dari SNMPTN Matdas 2010 kode 336. Jika nilai A lebih besar dari negatif 2 dan nilai A lebih kecil dari negatif 1, maka semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat plus 2X min 3A per X kuadrat plus 4X lebih besar sama dengan 0 adalah. Baik, untuk mengerjakan ini, langkah pertamanya adalah kita akan mencari nilai diskriminan dari pembilang, yaitu X kuadrat plus 2X min 3A. Kenapa kita carinya diskriminan dari pembilang? Karena di sini teman-teman bisa lihat pembilang ini masih ada bilangan yang rancu. Negatif 3A ini perlu kita cari dengan menggunakan nilai diskriminan. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Untuk persamaan ini, A-nya adalah 1, B sama dengan 2, dan C-nya adalah negatif 3A. Jika kita masukkan ke dalam rumus, berarti jadinya seperti ini. D sama dengan 2 kuadrat min 4 dikali 1 dikali negatif 3A. Kalau dioperasikan, berarti jadinya 4 dikurangi negatif 12A, berarti diskriminannya sama dengan 4 ditambah 12A. Nah, selanjutnya di sini teman-teman perhatikan, kita ada informasi bahwa A-nya itu berada di antara negatif 2 dan negatif 1. Negatif nih, berarti nilai A-nya ini secara logika sudah pasti negatif juga. Maka, kalau nilai A-nya negatif, nilai D juga pasti negatif.
atau nilai D lebih kecil daripada 0. Maka dari persamaan ini kita bisa mengetahui bahwa diskriminannya lebih kecil dari 0 dan nilai A yang merupakan koefisien dari variabel x kuadrat ini bernilai 1 atau lebih besar dari 0. Persamaan yang diskriminannya lebih kecil dari 0 dan nilai A-nya lebih besar dari 0 merupakan persamaan yang definite positif atau persamaan yang dimana nilainya akan selalu positif untuk semua x. Sehingga dalam pengerjaannya dapat dihilangkan seperti berikut. X kuadrat plus 2x min 3a per x kuadrat plus 4x lebih besar dari 0, maka bisa kita tulis menjadi 1 per x kuadrat plus 4x lebih besar sama dengan 0. Untuk penyebutnya kita faktorkan, x-nya kita keluarkan, berarti jadi 1 per x dikali x plus 4 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan memfaktorkan persamaan yang ada pada penyebut ini. Kita cari pembuat 0-nya, kita cari x-nya. Dari persamaan yang ada pada penyebut ini, x dikali x plus 4, kita dapatkan x sama dengan 0 dari x-nya, atau x sama dengan negatif 4 dari x plus 4. Kalau dalam garis bilangan jadinya seperti ini. Negatif 4 ada di sebelah kiri, lalu 0, dan di sini angka 1 ini merupakan bilangan yang saya gunakan untuk mencari titik uji titiknya. Teman-teman bebas mau pakai angka berapa aja. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan bilangan 1. Angka 1 ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. 1 dikali 1 ditambah 4. Hasilnya adalah positif. Maka garis bilangannya akan jadi seperti ini. Wilayah yang ada angka 1-nya ini bernilai positif, lalu karena ini kuadrat, berarti selang-seling. Setelah di sini positif, berarti di sini negatif, dan di sini positif. Seperti itu. Lalu, karena di sini pada soal mintanya lebih besar sama dengan 0, maka solusi yang kita gunakan adalah yang positifnya. Dan karena nilai-nilai atau x yang kita dapatkan untuk mengisi garis bilangan ini berasal dari persamaan yang ada pada penyebut, dan perlu teman-teman ketahui bahwa persamaan yang ada pada penyebut itu tidak boleh bernilai 0. Maka kesimpulannya adalah semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan x kuadrat plus 2x min 3a per x kuadrat plus 4x lebih besar sama dengan 0 adalah x sedemikian hingga x lebih kecil dari negatif 4 atau x lebih besar dari 0. Kita next ke last soal di video ini. Ini ada dari SBMPTN 2017 Matdas. Semua bilangan real x yang memenuhi 8 per x dikurangi 15 per 2x ditambah 1 lebih besar sama dengan 1 adalah... Oke, langkah pertamanya kita akan menyamakan dulu penyebutnya. Kita pindahkan ruas dulu, satunya ke sebelah kiri, jadinya 8 per x dikurangi 15 per 2x plus 1 dikurang 1 lebih besar sama dengan 0, lalu penyebutnya kita samakan menjadi x dikali 2x plus 1. Maka pembilangnya menjadi 8 dikali 2x plus 1 dikurangi 15x dikurang 1 dikali 2x kuadrat plus x lebih besar sama dengan 0. Lalu kita operasikan seperti biasa menjadi 16x ditambah 8 dikurangi 15x dikurang 2x kuadrat min x per x dikali 2x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan lagi negatif 2x kuadrat plus 8 per x dikali 2x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil sederhana dari pertidaksamaan tadi, kemudian kita akan memisahkan penyelesaiannya menjadi beberapa solusi yang memungkinkan. Pertama, di sini ada solusi yang lebih besar dari 0 untuk penyebut, dan ini untuk pembilang, ini pembilang dan ini penyebut. Lalu yang kedua, kasus lebih kecil dari 0, ini untuk pembilang dan ini penyebutnya. Kita kerjakan dulu untuk yang lebih besar dari 0 di pembilang. Sini kita akan mencari nilai x-nya, sehingga menjadi negatif 2x kuadrat sama dengan negatif 8, lalu x kuadratnya berarti 4, maka kita temukan x-nya sama dengan plus minus 2. Setelah itu kita masukkan ke dalam garis bilangan seperti ini, dan kita gunakan
titiknya 0 sebagai uji titik kita. 0 ini kita masukkan ke dalam pertidasamaan ini sehingga wilayah yang ada 0 ini bernilai positif. Dan karena ini kuadrat, maka kanan kirinya ini negatif gitu ya. Sehingga penyelesaian dari kasus lebih besar sama dengan 0 untuk di pembilang ini adalah negatif 2 lebih kecil sama dengan X, X lebih kecil sama dengan 2. Oke, next kita cari penyelesaian untuk kasus lebih besar tapi di penyebutnya. Kita cari X-nya, jadi X-nya itu sama dengan 0 dari X, lalu X sama dengan negatif setengah, ini dari 2X plus 1. Dalam garis bilangan seperti ini, dan kita gunakan titik 1 untuk uji titiknya. Di sini 1 kita masukkan ke dalam pertidasamaan ini, berarti wilayah yang ada angka satunya ini bernilai positif. Karena ini kuadrat, kita selang-seling. Di sini positif, di sini negatif, berarti di sini positif. Maka penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari negatif setengah atau X lebih besar dari 0. Oke, selanjutnya kita ke case 2. Di sini yang lebih kecil dari 0, kita cari X-nya. X-nya sama, yaitu plus minus 2 dalam garis bilangan seperti ini, namun bedanya ada pada penyelesaian. Karena di sini dimintanya adalah lebih kecil, berarti kita ambil yang solusi negatifnya. Sehingga penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan negatif 2, atau X lebih besar sama dengan 2. Selanjutnya yang penyebutnya nih, penyebutnya untuk kasus yang lebih kecil dari 0. Di sini X-nya juga sama, 0 dan negatif setengah untuk dalam garis bilangan seperti ini, dan solusinya adalah seperti ini. Kita ambil uji titiknya itu 1, sama seperti yang kasus pertama. Namun bedanya ada pada penyelesaian, karena dimintanya lebih kecil dari 0, berarti kita ambil solusinya yang negatif, sehingga penyelesaiannya adalah negatif setengah lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 0. Kemudian, setelah kita mendapatkan beberapa solusi yang mungkin tadi dari case 1 and 2, di sini kita akan menggabungkan solusi dari kedua kasusnya masing-masing ya. Kasus pertama ini dan ini digabungkan, kasus kedua ini dan ini digabungkan gitu. Jadi sekarang kita mulai dulu untuk case 1. Di sini ini adalah solusi dari penyelesaian dari pembilang, dan ini untuk penyebutnya. Kita cari yang keduanya memenuhi gitu ya. Sini untuk garis ini, dari garis ini, lalu garis ini, lalu garis ini, lalu garis ini. Sehingga solusi dari kasus pertama ini adalah negatif 2 lebih kecil sama dengan X, X lebih kecil dari setengah, dan 0 lebih kecil dari X, X lebih kecil sama dengan 2. Begitu untuk case 1. Terus kita lanjut ke kasus keduanya. Di sini adalah penyelesaian dari pembilang, dan ini adalah penyelesaian dari penyebutnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, kasus kedua ini tidak ada yang gabungan. Dia tidak ada yang dua-duanya memenuhi, pembilang dan penyebutnya dua-duanya tidak ada yang memenuhi, sehingga solusi dari case 2 ini adalah himpunan kosong atau tidak ada gitu ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa semua bilangan real X pada pertidasamaan tersebut yang ada pada soal adalah X sedemikian hingga negatif 2 lebih kecil sama dengan X, X lebih kecil dari setengah, atau 0 lebih kecil dari X, X lebih kecil sama dengan 2. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan soal yang saya bagikan, yang saya share, yang sama-sama kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang akan mengikuti UTBK ataupun yang lagi review-review soal-soal UTBK dengan tipe HOTS. Mohon maaf atas segala kesalahannya, segala kekeliruannya, baik itu dari penjelasannya, kata-katanya, ataupun hal lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.